Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membacakan lagi kisahnya Jawara Tanjung Priuk dan juga masih di cerita kehidupan. Dan sebelum saya ke cerita, saya minta dukungannya dulu dong dari semuanya dengan cara subscribe, klik, dan juga tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan dengan video-video yang akan kami persembahkan. Dan juga cerita Kang Iwan kemarin ya di episode yang kedua, Kang Iwan sama Rosi udah tinggal satu kontrakan. Dan kisah selanjutnya ini dia selengkapnya. Sebulan sudah lamanya tinggal di satu kontrakan bersama Rosi. Hari-hari pun kami lewati bersama dalam keadaan suka maupun duka. Hingga di kemudian hari saya pulang ke kontrakan dengan keadaan muka penuh luka memar. Kebetulan saat itu Rosi tak ada di kontrakan. Sesampainya di dalam kontrakan, saya langsung terbaring lemas dengan keadaan badan terasa sakit semua. Muka memar bekas pukulan benda tumpul. Semua luka yang ada di sekujur tubuh hingga muka dikarenakan habis dikeroyok sama anak buahnya Bang Botak. Bang Botak adalah salah satu pemimpin dari semua komplotan preman di Tanjung Priuk. Tak ada yang gak kenal sama yang namanya Bang Botak, salah satu preman yang paling ditakuti waktu itu. Dengan rasa sakit yang tak tertahankan, aku memaksakan bangkit dari tempatku terbaring. Maksudku untuk mengompres semua luka memarku agar tak terlalu sakit. Dengan badan sempoyongan aku meraih handuk kecil. Namun ketika aku mau mengambil air, kepalaku pusing dan pandangan pun buram dan tiba-tiba menjadi gelap hingga tak ingat apa-apa lagi. Namun di ambang kesadaranku terdengar suara tangisan sambil memanggil-manggil namaku. Ya, aku kenal suara itu. Itu suara isak tangisnya Rosi yang memanggil-manggil namaku sambil menangis. Mas, bangun mas. Kamu kenapa mas? Mas bangun, jangan tinggalkan aku sendirian. Aku gak mau kamu mati mas. Ayo bangun. Itu suara yang kudengar. Hingga akhirnya aku tersadar sambil meringis. Aku pegang tangan Rosi. Ros, iya mas. Mas kamu udah sadar mas? Mas kamu kenapa? Mas kok bisa sampai seperti ini? Ucap Rosi sambil sesegukan menahan tangisnya. Iya Ros, mas tadi dikeroyok sama anak buahnya Bang Botak Ros. Emang mas habis ngapain? Kok sampai dikeroyok anak buahnya Bang Botak? Ucap Rosi penuh tanya. Panjang ceritanya Ros. Ya sudah mas, jangan banyak bicara dulu, nanti saja ceritanya. Sekarang mas istirahat saja. Aku mau beli obat dulu ke apotek. Karena aku memang sudah tak berdaya, aku hanya mengangguk dan nurut saja. Sebelum berangkat ke apotek, Rosi terlebih dahulu mengompres sekujur tubuhku. Setelah beres, kemudian Rosi pergi untuk membeli obat ke apotek. Setelah sekitar setengah jam, Rosi kembali dengan membawa obat dan makanan. Ini mas, makan dulu, lalu minum obatnya. Iya Ros, makasih. Oh sangat baik sekali. Kalau tak ada dirimu Ros, tak tahu siapa yang akan membantuku di saat seperti ini. Sudah mas, jangan ngomong seperti itu. Yang penting mas kembali sehat. Aku gak mau kalau mas sampai kenapa-napa. Dan aku gak mau kalau sampai kehilangan mas. Demi kamu aku rela ngelakuin apapun. Karena aku sangat menyayangimu mas, ucap Rosi sambil berlinang air mata. Aku tak mampu lagi berkata apa-apa untuk menghargai kasih sayangnya dan pengorbanannya. Kupaksakan makan meski tenggorokanku terasa sakit. Walau hanya beberapa suap saja aku paksakan. Dan kemudian aku meminum obat dari apotek, obat pereda sakit nyeri. Setelahnya aku berbaling kembali. Sementara Rosi dengan penuh kasih sayang yang begitu tulus terus merawatku hingga aku sembuh.
Hingga pada suatu malam, dikarenakan aku sudah sehat kembali dan Rosi pun sudah tak khawatir lagi dengan keadaanku, aku pamit sama Rosi untuk nongkrong di warung Pak Ahmad, warung langgananku dari dulu, hingga Pak Ahmad sudah menganggapku anaknya. Sesampainya di warungnya Pak Ahmad, aku langsung pesan kopi hitam sama 1 bungkus rokok. Kemudian Pak Ahmad menyodorkan kopi sama sebungkus rokok sambil berkata, Najabri, kemana saja? Beberapa hari ini nggak kelihatan sama Bapak, ucapnya. Iya Pak, kemarin saya sakit Pak, makanya saya nggak nongkrong di sini. Hehehe, jawabku. Loh, itu mukamu kenapa nak? Kok kayak habis berantem gitu? Ucap Pak Ahmad sambil mendekatiku. Enggak Pak, bukan bekas berantem ini. Bukan bekas berantem, ini bekas jatuh saja Pak, jawabku sambil menunduk. Pak Ahmad menciutkan dahinya sambil geleng-geleng kepala. Kamu gak usah bohong Brig sama Bapak. Bapak tahu kamu pasti habis berantem. Jujur saja sama Bapak nak, ucap Pak Ahmad. Hingga membuatku jadi gak berani bohong lagi sama beliau. Akhirnya aku jelaskan semua sama Pak Ahmad dari awal hingga akhir. Pak Ahmad menggelengkan kepalanya sambil berkata, Nak Jabrik, kamu ini nak ada-ada saja cari perkara sama anak buahnya si Bang Botak. Nak Jabrik, Bapak hanya kasih saran saja sama kamu nak, karena Bapak sudah anggap kamu seperti anak Bapak sendiri. Ini Nak Jabrik, kalau kamu mau Gini Najabri, kalau kamu hidup di kota ini hanya mengandalkan keberanian saja, kamu bisa mati nak, ucap Pak Ahmad sambil menepuk-nepuk bahuku. Kemudian aku jawab, jadi saya gimana Pak? Agar saya bisa jadi jagoan, supaya saya bisa mengalahkan anak buahnya Bang Botak dan sekaligus mengalahkan Bang Botak, jawabku sambil menatap wajah Pak Ahmad. Sekarang gini aja Bri, karena Bapak gak mau melihatmu seperti ini lagi dan Bapak gak mau melihatmu mati di tangan anak buahnya Bang Botak. Kamu harus pergi ke daerah Jawa Timur, cari yang namanya Mbah Suryo. Dia orang sakti yang bisa membuatmu menjadi jawara di kota ini. Dia bisa menjadikanmu orang yang paling ditakuti di kota ini. Karena Mbah Suryo dia orang yang benar-benar sakti. Kalau kamu mau, Bapak akan kasih alamatnya sama kamu nak. Gimana, kamu mau enggak? Ucapnya sambil menatap wajahku. Iya Pak, saya mau Pak. Apapun syaratnya nanti pasti akan saya lakukan Pak. Yang penting saya harus jadi jagoan jawara di kota ini. Dengan rasa gembira dan penuh harap, saya minta alamatnya sama Pak Ahmad. Syukurlah kalau kamu mau, Bapak akan kasih alamatnya. Dan kamu siapkan saja uang 7 juta untuk bekal kamu di sana. Dan semua kebutuhan di sana. Oke siap Pak? Ya sudah, nanti kalau kamu sudah siap berangkat, Bapak akan kasih alamatnya, ucap Pak Ahmad. Oke Pak, makasih banget. Akhirnya kami pun ngobrol ngalor ngidul hingga tiba-tiba Rosi datang memintaku untuk pulang. Mas, pulang, ini udah terlalu malam. Kamu kan belum sepenuhnya sembuh, ucap Rosi memintaku pulang. Ya sudah Bri, bener juga kata Rosi, kamu harus istirahat, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya, ucap Pak Ahmad. Iya Ros, Mas pulang, seruku sambil bangkit dari warungnya Pak Ahmad. Sesampainya di kontrakan, aku dan Rosi langsung masuk kontrakan. Mas, kamu jangan dulu banyak gadang, kan kamu belum sembuh total, tegur Rosi. Ya Ros, maafin Mas ya. Ya sudah, sekarang Mas tidur. Nanti dulu Ros, ada yang mau Mas omongin sama kamu. Memang Mas mau ngomong apa Mas? Jawab Rosi. Gini Ros, tapi sebelumnya Mas minta maaf
kalau nanti ada perkataan Mas yang membuat kamu gak enak. Sudah Mas, ngomong saja, gak usah ragu, ucap Rosi. Ros, kamu punya simpanan uang gak? Ada Mas, emang Mas perlu uang berapa? Ya lumayan gede sih Ros, makanya Mas gak enak ngomongnya sama kamu. Ya emang Mas butuh uang berapa? Ngomong saja Mas, jawab Rosi sambil menatapku penuh rasa penasaran. Aku butuh uang 7 juta Ros, sedangkan Mas cuma punya simpanan uang 1 juta. Hah? 7 juta Mas? Rosi kaget. Iya Ros, 7 juta. Gimana kamu ada gak uang 6 juta? Emang buat apa Mas uang sebesar itu? Sedangkan aku kan cuma punya simpanan uang 4 juta. Jawab Rosi dengan muka kaget dan penasaran. Gini Ros, Mas mau ke Jawa Timur. Mas mau menemui orang sakti di sana. Mas mau jadi jagoan untuk mengalahkan anak buahnya Bang Botak. Sekaligus mau bikin Bang Botak takluk. Intinya Mas mau jadi jawara penguasa kota ini. Ucapku menjelaskan semua maksudku dan niatku. Kemudian Rosi menjawab, Mas mendingan janganlah Mas. Aku hanya ingin kamu jadi orang biasa saja. Kita pulang ke kampung dan membina rumah tangga di kampung. Karena aku gak mau nanti Mas akan kenapa-napa. Maaf Mas, bukan aku gak mau ngasih Mas uang, tapi yang aku paling takutkan adalah kehilanganmu Mas. Jawab Rosi sambil memohon. Aku tahu kenapa Rosi ngomong seperti itu, karena Rosi benar-benar menyayangiku dengan penuh hati. Jadi aku paham dengan semua perkataannya. Namun setelah aku tetap dengan semua tekadku dan Rosi pun tahu akan sikapku. Kalau aku sudah ingin sesuatu, aku pasti nekat. Akhirnya Rosi pun setuju. Rosi menyerahkan uang sejumlah 4 juta dan aku satukan dengan uang simpananku yang berjumlah 5 juta. Jadi kekurangannya tinggal 2 juta lagi. Oke Mas, aku ikuti keinginanmu dan nanti sisanya aku akan kerja keras, banting tulang. Namun dengan catatan Mas, jangan pernah tinggalkan aku. Dan nanti aku ikut ke Jawa Timurnya, kebetulan itu masih di daerahku. Oke Ros, aku sepakat. Dan sampai kapanpun Mas gak akan ninggalin kamu. Mas gak akan pernah melupakan semua jasamu. Kelak Mas, kalau sudah tercapai cita-cita Mas, nanti kamu gak boleh lagi kerja beginian dan kita akan menikah. Ros, andai saja kamu tahu apa yang Mas rasakan. Sebenarnya Mas gak tega dan gak mau kamu bekerja seperti ini. Makanya Mas mau berjuang untuk membuat hidup kita lebih baik lagi. Terlihat mata Rosi meremang mendengar semua perkataanku. Iya Mas, makasih kalau memang itu tujuanmu. Untuk membahagiakan aku, ucap Rosi sambil meneteskan air mata. Kemudian memelukku dengan erat. Aku tahu seminal apapun perempuan, hatinya tetap lembut dan rapuh, dan tetap ingin hidup layak seperti wanita lainnya. Dan tak ada yang mau jadi seperti ini, menjajahkan tubuhnya ke setiap lelaki hidung belang. Namun keadaanlah yang membuatnya jadi seperti ini. Kubalas pelukannya sambil ngelus-ngelus rambutnya. Sudahlah Ros, percaya sama Mas. Biar sang ajal saja yang memisahkan kita berdua. Sampai kapanpun Mas akan mencintai dan menyayangimu Ros. Ku kecup keningnya sambil kuusap air mata yang menetes di pipinya. Rosi wanita berusia 25 tahun dengan tubuh yang seksi dan wajah yang cantik. Tak heran kalau dia gak susah cari laki-laki hidung belang, makanya dia sering dapat uang tambahan. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu dan uang pun sudah terkumpul, bahkan lebih. Karena saat itu kami berdua sudah mengumpulkan uang sejumlah 8 juta. Jadi leluasa untuk perbekalan kami di sana.
Tepat hari Minggu saya beserta Rosi berangkat ke Jawa Timur untuk mendatangi orang sakti tersebut di daerah Jawa Timur. Sebelum berangkat, tak lupa mendatangi dulu Pak Ahmad untuk pamitan dan meminta alamat orang sakti tersebut. Permisi Pak, saya sama Rosi mau berangkat sekarang. Kebetulan Rosi juga mau ikut karena daerah tersebut dekat dengan kampung halamannya Rosi. Sapaku sama Pak Ahmad. Ya sudah kalau begitu, baguslah kalau Nak Rosi mau ikut juga, ucap Pak Ahmad. Iya Pak, saya mau sekalian nengok orang tua saya di kampung, ucap Rosi. Ya baguslah kalau begitu, ini alamatnya sudah Bapak tulis di kertas. Dan nanti bilang saja, kalau yang nyuruh datang ke sana saya. Itu saja dan hati-hati di jalan, ucap Pak Ahmad. Akhirnya kami pamitan dan bersalaman. Singkat cerita, sesampainya di terminal bis, kami naiki bis jurusan Surabaya. Di dalam perjalanan kami berdua tak banyak ngobrol, bahkan kami berdua tertidur di bangku bis. Dan akhirnya kami dibangunkan sama kondektur bis. Mas, Mbak udah sampai. Kami terbangun. Iya Mas, makasih. Kondektur pun hanya manggut-manggut saja dan tak ngomong apa-apa lagi. Setelah turun dari bis, kami berdua naik bis jurusan Bojonegoro. Karena rumah orang tuanya Rosi berada di Bojonegoro. Karena menurut Rosi dari rumah orang tuanya sudah nggak jauh lagi ke tempat tersebut. Tempat Mbah Suryo berada di suku Gunung Lawu. Singkat cerita, sampailah di rumah kedua orang tua Rosi. Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak, Bu. Rosi pulang, ucap Rosi mengucap salam dan memanggil orang tuanya. Tak lama kemudian dari dalam rumah terdengar suara perempuan menjawab panggilan Rosi sambil membuka pintu. Waalaikumsalam. Kriet. Suara pintu terdengar. Muncullah perempuan parubaya berusia 50 tahun. Walah, kau nak sama siapa? Mari langsung saja masuk, gak enak di luar, ucap ibunya Rosi. Rosi menghampiri ibunya, mencium tangan dan memeluknya. Dan aku pun demikian bersalaman lalu masuk. Setelah di dalam rumah, Rosi kembali memeluk ibunya sambil menangis. Maafin Rosi Bu, Rosi sudah lama gak pulang, ucap Rosi sambil menangis. Ya sudah nak, yang penting kan sekarang kamu sudah pulang dan dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Iya Bu. Lalu Bapak kemana Bu? Biasa, bapakmu setiap hari ke kebun, nanti juga pulang. Oh ya, kamu gak memperkenalkan temanmu itu, ucap ibunya Rosi. Oh iya Bu, maaf, ini namanya Mas Iwan, teman kerjaku di Jakarta, ucap Rosi berbohong. Oh Nak Iwan, terima kasih Nak, sudah mau antar anak ibu pulang, ucap ibu Rosi sambil melirik ke arahku. Iya sama-sama Bu, kebetulan saya juga ada urusan di sini, jadi sekalian saja bareng sama Rosi, jawabku yang sama-sama ikut berbohong. Ya sudah, kalian istirahat saja dulu, ibu mau masak buat kalian, ucap ibunya Rosi sambil membereskan oleh-oleh yang dibawa sama Rosi. Sepeninggalan ibunya Rosi, saya hanya duduk santai di bangku anyaman bambu sambil menikmati sebatang rokok. Lalu Rosi datang dari dapur membawa nampan berisi makanan dan secangkir kopi. Ini Mas kopinya. Maaf ya Mas, di tempatku keadaannya seperti ini. Makasih Ros. Justru enakan di sini Ros dibandingkan di tempat kita. Di sini suasananya adem, nyaman, beda dengan di Jakarta. Iya sih Mas, emang aku juga suka merasa kangen dengan tempat ini, meskipun dengan keadaanku yang sederhana. Ya Ros, sabar saja. Makanya Mas mau berjuang untuk masa depan kita,
dengan cara seperti ini karena inilah dunia Masmu ini. Namun Mas juga gak munafik, Mas juga pengen hidup wajar tinggal di kampung, namun untuk saat ini masih belum memungkinkan. Kelak kita akan hidup di sini membina kehidupan yang rukun. Amin, amin. Aku akan mendoakan yang terbaik untukmu, Mas. Iya, Ros, makasih. Karena hanya kamu yang selama ini peduli sama Mas dan selalu mendukung Mas. Sambil istirahat kami ngobrol berdua dan sampai bapaknya Rosi pulang dari kebun. Oh walah, ada tamu toh. Oh kamu Ros, kapan kamu datang? Tanya bapaknya Rosi yang baru datang dari kebun. Lalu Rosi menghampiri beliau, memeluk dan mencium tangannya. Iya Pak, tadi jam 11 siang. Maafin Rosi Pak, Rosi lama gak pulang. Ya sudahlah, yang penting kamu kan sekarang udah pulang dan selamat. Sama siapa kamu nak? Iya Pak, Rosi diantar teman kerja Rosi dari Jakarta. Kebetulan teman Rosi ada kepentingan di sini, jadi sekalian bareng, jawab Rosi yang masih memeluk bapaknya, kayak anak kecil. Meski bapaknya masih penuh dengan keringat. Kemudian aku menghampiri beliau dan mengulurkan tangan. Kenalkan Pak, nama saya Iwan. Setelah bersalaman, saya kembali duduk dan bapaknya Rosi masuk ke dapur. Ternyata kedua orang tuanya Rosi, orang yang sangat ramah terhadap siapapun, termasuk sama saya, orang yang baru dia kenal. Beliau bernama Pak Selamat dan Bu Ratmi. Pada malam hari selepas Isya, kami ngobrol berempat karena Rosi anak tunggal tak punya saudara. Pak Selamat mulai membuka pembicaraan. Nah Iwan, ini memang ada keperluan apa di daerah ini? Tanya Pak Selamat. Iya Pak, saya mau ke suku Gunung Lawu. Loh, kok ke Gunung Lawu? Jawab Pak Selamat. Iya Pak, saya mau nemuin Mbah Suryo, jawabku. Pak Selamat menciutkan dahinya. Jadi Nak Iwan mau nemuin Mbah Suryo? Iya bener Pak. Yang Bapak tahu, Pak Suryo rumahnya di suku Gunung Lawu. Tempatnya terpencil, hanya bisa dengan berjalan kaki saja. Memangnya Nak Iwan tidak keberatan? Atau memang Nak Iwan ada keperluan apa sama Mbah Suryo? Tanya Pak Selamat. Biasalah Pak, saya mau minta pertolongan agar cepat naik pangkat. Oh itu tujuan Nak Iwan. Iya Pak. Akhirnya kami pun ngobrol panjang lebar. Meski yang aku omongkan semuanya bohong, karena yang ditanyakan asal usul saya dan kerja apa, juga menanyakan tentang Rosi. Ya jadi gak mungkin lah kalau saya jawab jujur. Yang pasti semua jawabannya ya ngarang-ngarang saja. Makanya Rosi sering mencubitku sambil matanya mendelik. Bahkan agar tak terlalu banyak cerita bohong, saya ungkapkan saja tentang niat mau menikahi Rosi, sekalian melamarnya. Gini Pak, saya sebenarnya mau jujur sama Bapak dan Ibu. Rosi terlihat kaget dengan perkataan saya dan terlihat seperti ketakutan. Memang ada apa nak? Ucap Pak Selamat. Jadi sebenarnya saya dan Rosi sudah lama menjalin hubungan. Dan saya kesini juga memang sengaja, bukan hanya sekedar mau menemui Mbah Suryo, tapi ada yang lebih penting, yaitu saya mau melamar Rosi untuk jadi istri saya. Aku menjelaskan tujuanku berniat melamar Rosi, padahal semua ini tak pernah aku ungkapkan sama Rosi. Itu pun spontan saja. Makanya Rosi pun terlihat semakin kaget dan bercampur bahagia mendengar perkataanku. Dan terlihat kedua orang tua Rosi pun saling pandang. Selang beberapa menit Pak Selamat menjawab, begini nak, kalau Bapak dan Ibu tak merasa keberatan, kami selaku orang tua hanya mendoakan saja yang terbaik. Tapi kembali lagi sama anak Bapak sendiri. Nah Ros, ternyata anak Iwan ini punya niat baik sama kamu. Sekarang Bapak serahkan kepada dirimu sendiri, karena kamu yang akan menjalankannya.
jawab bapaknya Rosi sambil memandang wajahnya Rosi. Iya Pak, kalau Rosi sih sudah pasti senang, bahagia, apalagi bapak dan ibu tak keberatan. Namun Rosi heran saja, kenapa Mas Iwan gak ngomong dulu dari awal? Iya Ros, maafin Mas. Mas emang sengaja mau bikin kejutan sama Rosi. Kedua orang tua Rosi hanya tersenyum melihat tingkah laku anaknya yang seperti gelagapan tersipu malu. Ya sudah, kalian istirahat dulu saja. Ini sudah malam. Apalagi besok Nak Iwan mau ke suku Gunung Lawu. Ya lumayan agak jauh juga, ucap bapaknya Rosi. Akhirnya kami pun beranjak untuk istirahat. Di keesokan harinya setelah sarapan saya langsung pamitan untuk menuju suku Gunung Lawu. Dari rumahnya Rosi saya diantar bapaknya Rosi dengan menggunakan sepeda motor. Sampailah saya di perbatasan jalan. Maaf Nak Iwan, Bapak hanya bisa ngantar sampai di sini. Iya Pak, terima kasih. Ya sudah, Bapak langsung pulang saja. Dan kamu terus saja berjalan ikut jalur ini, nanti di ujung jalan ini kamu belok ke kiri. Dari sana sudah gak jauh lagi, kalau menemukan sebuah gubuk kecil itulah tempatnya, ucap bapaknya Rosi sebelum pergi. Sepeninggalannya Bapak Rosi langsung saja berjalan mengikuti arah yang dijelaskan bapaknya Rosi. Benar saja di ujung jalan ada persimpangan. Saya melihat arah kiri sesuai petunjuk. Saya mengikuti jalan setapak sambil larak-lirik melihat keadaan sekitar yang hanya ditumbuhi pepohonan. Dan akhirnya sampailah di sebuah daratan. Di situ terlihat ada gubuk kecil yang terlihat seperti tak ada penghuninya. Aku berdiri sejenak sambil melepas lelahku. Untuk menghemat waktu, kuhampiri gubuk tersebut lalu kuucapkan salam. Permisi Mbah, apa ada di dalam? Sepi, tak ada jawaban. Lalu kuulang beberapa kali kuucap salam sambil kuketuk pintunya. Namun hasilnya sama, masih tak ada jawaban. Aku bergumam dalam hati, apa mungkin Mbah Suryo lagi keluar? Di saat aku sedang termenung, dari arah belakang ada suara yang membuyarkan. Ada suara yang membuyarkan lamunanku. Cari siapa Nak? Ucap suara itu. Spontan aku langsung menoleh ke arah belakang. Terlihat sosok kakek tua renta dengan membawa tongkat. Iya Kek, maaf, saya mau menemui Mbah Suryo, namun beliau nggak ada. Aku tak sadar kalau yang ada berhadapan denganku dialah Mbah Suryo. Mau apa? Apa mau kamu nemuin saya? Ucap kakek tersebut yang ternyata beliaulah Mbah Suryo. Setelah aku tahu bahwa beliaulah Mbah Suryo, aku bergegas menghampirinya sambil mengulurkan tangan. Mari masuk Nak, di dalam saja ceritanya. Mbah Suryo langsung membuka pintu. Kriet. Terdengar suara pintu terbuka. Ayo masuk, ucap Mbah Suryo. Aku mengikuti beliau masuk ke dalam. Setelah berada di dalam gubuknya Mbah Suryo, saya ditanya maksud dan tujuan saya mengunjungi beliau. Jadi gini Mbah, saya datang ke sini dikasih petunjuk sama Pak Ahmad. Niat saya mendatangi Mbah yaitu untuk meminta kesaktian Mbah. Oh, jadi itu maksudmu dan tujuanmu mencariku, jawab Mbah Suryo. Iya Mbah, jadi gimana dan apa saja persyaratannya? Gampang kalau kamu mau dibikin jadi orang sakti, asal kamu sungguh-sungguh saja. Tentu Mbah, saya sangat bersungguh-sungguh. Baiklah kalau begitu, karena tekadmu sangat kuat dan kamu juga disuruh si Ahmad, aku akan memberikan kesaktianku dengan syarat
kamu harus puasa mati geni tanpa makan minum dan tidak boleh tertidur selama 3 hari 3 malam. Gimana, kamu sanggup? Aduh sahabat setia semuanya, saking lupanya ya nih dengan cerita, saking enaknya ceritanya yang sangat panjang. Dan gimana ya, mungkin di kesempatan ini cukup sekian dulu ya. Dan insya Allah nanti dilanjut lagi dengan dengan cerita berikutnya, dengan kelanjutannya tentunya masih di Jawara Tanjung Priuk. Dan mungkin ya banyak salah-salah kata, maafkan saja karena gimana ya. Pokoknya sekian dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan.